Halo guys, selamat siang. Kembali lagi bersama aku Anu Pangastu di podcast kali ini yaitu podcast Fakultas Ketahanan Pangan Universitas Negeri Surabaya. BTW aku lama banget nih ya nggak nyapa teman-teman, kita lama nggak ngobrol santai, ngobrol asik. Tapi kali ini aku punya bintang tamu yang spesial banget dari sebelumnya. Karena apa? Karena bintang tamu kali ini aku undang langsung dari luar Fakultas Ketahanan Pangan. Nah, tanpa berlama-lama, siapa aja bintang tamunya? Langsung aku panggilkan tim Rupa. Halo guys. Nah, ini nih bintang tamunya. Ini dari tim Rupa ya. Iya bener banget, tim Rupa. Dari tim Rupa ini mereka yang kemarin juara satu PKM, Liga PKM UNESA. Juara satu nih guys. Ini kalian kemarin PKM apa ya? Kita PKM skim PKMK, PKMK. kewirausahaan. Oke, sebelum kita membahas mengenai PKM kalian nih ya, boleh dong kenalin satu-satu. Kita kan belum kenal nih, apalagi kalian ada yang dari luar Fakultas Ketahanan Pangan. Kita kenalan dulu. Hai guys, kenalin nama aku Virus Klasacalia dari Prodi Agribisnis Digital. Hai guys, salam kenal. Halo kalian. Halo Calia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naila Safi Azarin. Aku bisa dipanggil Safi. Aku dari Saf. Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Tahun Wah, ini nih 2024. teman-teman yang kita undang langsung dari luar Fakultas Ketahanan Pangan. Salam kenal ya Kak Iya, Safi. salam kenal. Kemudian kenalin nama aku Latul Muna, bisa dipanggil Lail. Aku sama kayak Safi, aku dari program studi pendidikan kimia dari FMIPA. Salam kenal. Halo, salam Salam kenal Kak kenal. Lail. Oke, siang hari ini kita ngobrolnya santai-santai aja ya mengenai juara satu kalian. Kalian keren banget sih. Makasih. Thank you. Kamu juga Tentang keren banget. PKM kewirausahaan ya. Iya. Dengar-dengar isu-isu kemarin itu kalian mengambil topik tentang ini ya, inovasi. Kalian memanfaatkan lumpur lapindo ya. Ya, Kalau boleh tahu dibuat apa tuh lumpur lapindo itu tuh? jadi lumpur lapindonya itu kita manfaatkan buat jadi potserinya. Jadi kita menjual kerajinannya itu produknya potsery. Kita buka potsery Potsery. class. Itu dijual siapa tuh kira-kira targetnya tuh? Ya targetnya adalah masyarakat yang mencintai dekorasi rumah tentunya yang suka kayak produk handmade. Kemudian kita juga menargetkan anak-anak Gen Z sama Gen Alpha yang cenderung suka hal-hal unik ya. Wah, Genji tuh kalau bisa nih ya buat ngadu pacarnya nih ya Kak ya. Bisa banget karena selain kita jual jasa atau pottery class, kita juga jual produk jadi. Kalau kamu tahu ada namanya painting class ya sekarang kan lagi rame tuh. Wah, Jadi kita jual iya. produk yang belum diwarnai, nanti konsumen bisa ngewarnain sendiri. Jadi kita nyediain kuas sama catnya gitu. Ini kalau buat Genji nih bisa nggak sih buat pottery date gitu ya Kak ya? Bisa Bisa banget. banget. Menarik tuh teman-teman. Barangkali kalian yang mau ngadu pacarnya tuh, ya kan? Iya, Biasanya iya, hadiah. iya. Pesen aja nih di tim Rupa ini ya kan. Boleh, boleh, boleh. Itu gimana kira-kira struggle kalian selama proses PKM kemarin? Kalau dari aku sendiri kan karena aku sendiri kan yang dari Fakultas Ketahanan Pangan, jadi kampusnya sendiri tuh terletak paling jauh dari Ketintang, jadi kayak nge-struggle tuh bagian time managementnya sih. Terus kayak mau ketemu juga susah banget karena kita tuh beda angkatan ya, mereka tuh angkatan 24, aku angkatan 25, jadi buat ketemunya susah banget gitu. Cutting ini jadwalnya biasanya lebih padat ya. Iya. Ya lumayan, lumayan. Terus Selain kalau itu, dari kita sendiri yang dari Ketintang juga nggak beda jauh kan karena kita ada perbedaan jarak juga. Jadi antara waktu kita mau ke sini dari Ketintang tuh kadang kita pakai jam luangnya ya, dari antara matkul satu dan matkul lainnya. Nah itu biasanya kita ke sini tuh naik eh, Grab. naik ojek ya, ojek online kemudian Ojek online, sorry. ojek online dan itu pasti macet dan lama itu sih. Terus kebetulan kan kemarin itu lagi puasa, jadi waktu kita selesai dari sini, kita kembali lagi ke kos kami masing-masing. Itu jujur macet banget dan lama sekali untuk nunggu ojek online-nya.
Di tengah kondisi proses PKM kemarin itu kan termasuk mendadak ya. Iya. Gimana tuh kalian bisa mengejar itu dengan maksimal sampai pada akhirnya di titik kalian bisa juara satu tuh? Sebenarnya nggak ada tips apa-apa ya, karena mungkin kita sendiri udah kebiasa kali ya ngerjain hal-hal yang Nggak usah mepet deadline. mepet gitu. Wah, Unesa banget nih ya, mendadak mendidik nih ya. Waduh, waduh. Bahkan kemarin kita juga itu ngerjainnya semalaman nggak Iya, tidur nggak tidur. mengerjakan PPT. Berapa hari tuh kira-kira begadang nggak tidur demi juara Satu hari, satu? satu hari. Sehari, Oh, satu satu hari aja. Termasuk keren banget nih ya. Cuma 1 hari begadang. Ya soalnya kita digembleng juga Iya, sama karena sebelumnya mentor kita kan udah punya PPT sendiri Hmm. kan. Iya. Kita mikirnya kayak ya udah ini aja yang dibuat untuk ke 28 besar. Tapi kita punya mentor dari FEB, kebetulan masnya alumni PIMNAS. Jadi kita digoreng habis-habisan buat ngerevisi PPT itu dalam 1 malam aja. Luar biasa. Kebetulan ini waktu itu aku juga ikut Zoom ya yang sebelum ada sesi selanjutnya itu kan yang 100 besar itu ya. Iya Itu kan kita malam-malam itu sempat ada Zoom guys sama wakil dekan kita dari Fakultas Ketahanan Pangan Pak Ajib. Dan kalau nggak salah itu kalian juga sempat digoreng juga tuh ya sama Pak Ajib. Iya benar banget, malam kita itu ya. disuruh presentasi berapa kali. nggak tahu ya, Gimana tuh perasaannya tuh? dari suruh ngulang tune sampai bagus. Sampai Tapi bagus. thank you sih, terima kasih Bapak. Tapi iya Sangat membantu sih. sangat membantu sih Pak Ajib itu. Gimana perasaan ketika digoreng sama Pak Ajib tuh gimana? Sebenarnya kayak capek juga ya disuruh ngulang-ngulang kata-kata itu terus. Tapi ya itu pasti kan buat kebaikan kita juga ke depannya. Iya. Beliau juga lebih paham tentang hal tersebut. Makanya ya udah. Dan Zoom bersama beliau tuh juga suatu privilege Iya, menurut kami. kebanggaan banget ya karena kita yang bukan dari Fakultas Ketahanan Pangan tiba-tiba dimentorin sama wakil dekan itu rasanya luar biasa sih. Terima kasih. Waduh, terima kasih banyak Pak Ajib ya. Ya. Lalu ada tips and trick nggak? Ini kan UNESA kan ada ini ya PKM lagi ya. Nah ini kira-kira ada tips and trick dari kalian untuk teman-teman yang berjuang di PKM yang baru ini? Kalau dari aku sendiri tuh kalau bisa ya guys nyari temennya tuh yang beda prodi. Jadi yang apa namanya yang kompeten gitu dalam bidangnya seperti kayak mungkin dari anak FEB atau itu yang bisa ngitung-ngitung gitu kan atau dari anak yang anak seni gitu. Jadi yang bisa ngedesain proposal atau PPT nanti gitu. Nah, udah sih itu aja sih kalau dari aku tipsnya. Kalau berkaca dari Liga PKM kemarin banyak banget yang akhirnya skimnya itu dilempar-lempar ya kan. Jadi first step kita harus tahu dulu apa sih skim yang akan kita ambil. Jadi kita harus benar-benar paham riset yang kita akan jalankan ini sesuai nggak sama skimnya. Misalnya kita skim PKMK, berarti kita harus tahu nanti akhirannya atau goals yang kita tuju itu ya menjual produk atau skim RE riset eksakta. Berarti kita nantinya harus tahu nih kalau misalnya produk dari riset yang kita hasilkan itu jelas-jelas penelitian. Itu sih kayak jangan salah memilih skim sih. Itu penting banget. Wah, seperti itu ya teman-teman tips and trick dari tim Rupa ini. Kalian ini kan PKM kewirausahaan di mana background masing-masing ini kan kalau Kak Kalia ini kan dari agribisnis digital. Kalau Kak Sapi sama Kak Lail ini kan dari pendidikan kimia. Nah, itu gimana tuh? Pembagian tim tugasnya itu gimana tuh? Di PKM kewirausahaan ini. Sebenarnya yang banyak ngerjain hitung-hitungannya kayak analisis ekonomi, BEP dan lain sebagainya tuh Calia ya. Karena Calia Oh kan juga iya. dari Agribisnis, ada bau-bau bisnisnya gitu ya. Iya, benar kan juga dapat Dapat. dapat ekonomi juga. Nah, kita berdua ini bagian yang kayak riset tahu nggak sih kalau misalnya lumpur lapindo tuh sebenarnya banyak loh logam mineral di dalamnya. Jadi kita bagian itu karena kita juga mau ngeriset tentang bagaimana caranya kita mengubah lumpur lapindo menjadi pottery kan. Berarti kita harus tahu lumpur lapindo ini pH-nya apa sih? Apakah dia akan retak saat kita bikin pottery dan lain sebagainya. Itu kan butuh orang kimia juga. Jadi kita berperan di bagian situ sih. Yang jagonya di bidang itu ya. Enggak. Amin.
Oke, itu berarti tujuan kalian selain kalian memanfaatkan limbah dari lumpur lapindo itu tujuan kalian apa sih? Memilih untuk menjadikan itu sebagai potri itu. Sebenarnya urgensi kita di awal yang kita sampaikan, kenapa sih kita memilih jual pottery class dan pottery ya? Iya. Karena berdasarkan riset itu ada nih suatu riset dan suatu berita-berita yang terkait dengan Gen Z ini membicarakan bahwa pottery class ini dapat meningkatkan uh, endorfin atau menghilangkan stres. Jadi kita juga sempat riset di awal untuk bagian background karena memang banyak sekali penelitian yang menyatakan bahwa painting class dan pottery class itu efektif untuk relief stress. Nah, jadinya kita mau banget nih jual pottery class buat membantu Gen Z yang sedang struggle sama stresnya. Karena kita tahu ya Gen Z itu kan strawberry generation Iya, nih. betul Strawberry sekali. generation. Dalamnya luarannya keras tapi dalamnya lembut ya. Jadi kita mau banget nih bantu Gen Z buat bisa ada platform buat relief stress gitu. Berarti itu dibuat terapi juga ya untuk Gen Iya Z. bener banget. Kalau biasanya Gen Z ini dikit-dikit stres ke psikolog. Ini bisa juga berarti ya buat jalan mereka, buat terapi, Iya bisa buat bisa. hiburan Bisa. gitu kan, ngewarna-warnain gitu kan ya. Iya bener banget. Kira-kira ada pesan atau kesan nggak buat teman-teman nih yang sekarang lagi berjuang di PKM yang baru-baru ini ada? Eh, Oke, menurut aku kalian tekunin dulu PKM yang kalian jalani, kemudian kalian tuh harus komitmen dengan apa yang kalian buat dan tentunya PKM ini tuh pasti menguras tenaga dan waktu kalian, maka dari itu kalian harus bersabar karena suatu proses itu kalian harus yakin akan membuahkan suatu hasil. Kemudian jangan lupa untuk berdoa dan selalu Nyerahkan kepada yang Yang maha Maha Kuasa. kuasa. Tuh guys, sabar komitmen. Sebuah proses pasti ada hasilnya. Itu dari Kak Lail ya. Kalau dari Kak Safi nih, gimana nih? Buat teman-teman semangat karena nggak ada yang tahu ke depannya gimana. Jadi kerahkan semua usaha harus total kalau mau ngerjain sesuatu karena pasti deh usaha itu nggak bakal ngehianatin hasil walaupun kita juga awalnya kayak ragu-ragu gitu ya kayak bisa nggak sih tapi kalau dijalani dengan ikhlas itu pasti membuahkan hasil yang maksimal. Kalau dari Kak Safi ini berarti kita harus berjuang secara optimal, maksimal dan kita harus yakin ya. Iya bener banget itu Harus penting all in. banget sih. Kalau dari Kak kalian nih, gimana nih? Kalau dari aku sendiri tuh kemarin tuh ini guys penting banget buat jangan buru-buru. Jadi kemarin aku sama tim tuh buat nyusun PPT tuh bisa ditulis dulu di kertas. Jadi kayak bikin sketsa dulu karena krusial banget buat ngulang dari awal. Terus kayak ngulang apa namanya materinya tuh kayak beneran susah banget nyarinya materinya. Nah kayak gitu. Aku lebih ke materi dari skimnya sih. Berarti subbab tiap subbabnya itu step by step kita harus rinci ya. Kita Iya. juga harus punya mentahnya juga ya. Iya, Bener, kita bener, bikin bener. itu kita breakdown satu Kita persatu breakdown dalam satu satu persatu, malam iya. dan kita kebut. Wah. Itu pasti bisa. Karena kita bisa, kalian juga bisa. Tuh teman-teman, berarti kita kalau maksimal harus begadang nih ya berarti. Ya, harus all in, beneran Sebenarnya harus. nggak harus begadang juga sih karena mepet aja. Dikarenakan mepet. Ini kan kita kan ada PKM baru nih. Ini gimana nih? Tim Rupa ikut lagi apa enggak nih kira-kira nih? Apa mau coba lagi nih Stay di PKM tune. yang baru? Stay tune teman-teman. Stay tune. Kita nanti mungkin bisa ketemu lagi nih ya sama tim Rupa di PKM yang baru ini. Amin. Oke, itu tadi kan kita ngobrol mengenai PKM. Sekarang aku ingin tanya-tanya dong, ini kan Fakultas Ketahanan Pangan kan kebetulan cuma kita berdua nih, angkatan pertama nih, kita nggak punya cutting. Mau dong kita ngobrolin sedikit tentang perkuliahan kali ya? Boleh. Untuk Kak Safi dan Kak Lail ini semester berapa? Semester 4. Semester 4 kita. Semester 4 ya. Nah, gimana tuh kira-kira kalian kan punya cutting ya, gimana tuh aktivitas di tengah ramainya kampus Unesa Ketintang itu kan ada isu-isu tiap hari, tiap tahunnya entah itu ada banjir, entah itu
ada pohon tumbang atau macet segala macam lah. Gimana tuh rasanya jadi mahasiswa Ketintang tuh? Ya jujur Ketintang itu kan chaos banget, orangnya juga ramai, khususnya FMIPA. Apalagi kalau masuk lagi ke jurusan kimia dan Kimia. pendidikan kimia. Kita tahu kalau sebenarnya di gedung kimia tuh hanya ada satu gedung dan itu terdiri dari 4 lantai dan Gabung sama lab. ya dalam satu gedung tuh ada lab dan kelasnya tuh hanya beberapa gitu. Jadi cukup padat. Bahkan kita misal kita mau ganti kelas, itu kita nggak bisa langsung booking di Siruli. Kita harus make sure itu beneran ada orangnya atau enggak. Jadi buat kampus kita, buat jurusan kita itu kan yang ada cuttingnya itu, dan karena sangat ramai jadi ya susah sih. Agak chaos ya. Sebenarnya tapi kita juga nggak yang selalu lihat cutting gitu loh. Karena kita kan semester 4 berarti atas kita kan lagi MBKM ya, lagi keluar kampus. Jadi sebenarnya ya nggak rame-rame banget tapi rame tetap. Jadi Ya, ada rame. 2 angkatan atau yang lagi skripsian mungkin, tapi biasanya yang lagi skripsian itu adanya di lab aja. Jadi kita nggak yang ketemu di koridor gitu, enggak sih. Tapi kalau ramenya tuh rame di parkiran sih. Iya benar itu. Itu Benar-benar. pasti tiap tahun rame itu banget. pasti ada berita-berita tuh kalau parkiran Ketintang tuh tiap tahun viral tuh pasti ya. Iya kemarin kita habis ada pohon Iya, kita juga ada pohon tumbang. Terus itu kalau banjir, hujan deras banget tuh juga bisa banjir sampai semata kaki dan lebih. Itu Ya, di bisa. sini nggak banjir ya. Alhamdulillah ya kita sebagai meskipun ini kalau Ketintangan apa ini? Anak tiri bukan ya? Waduh. Nah apalagi Fakultas Ketahanan Pangan nih, anak apa ini nggak tahu nih. Tapi Loh anak emas jujur gimana loh. Kita- Kita iri banget ya. ya. Generation kita waktu ke FKP ya, kita melihat semua fasilitas yang ada di FKP, sarana prasarananya itu kayak wow, Iya. amazed banget. Iya benar. Sampai dosen siapa? Bu Ayu ya. Iya. Bu Ayu tuh kayak bilang ke kita, kalian bisa nggak sih nggak terlalu ekspresif karena kita Nggak bener-bener bisa. se wow itu. Beneran yang bikin nyaman di FKP tuh orang-orangnya sih. Ya, selain Kayak- fasilitasnya tuh juga ada Iya. orang-orangnya itu yang hangat banget sama kita, kayak Iya, iya, welcome bener-bener, sama bener-bener, kita, bener. walaupun kita tuh dari luar fakultas ya. fakultas, tapi dari- welcome banget. Iya. Thank you sih Jujur. FKP, thank you banget. Tapi jujur ya kita dari Fakultas Ketahanan Pangan ya Kak kali ya. Kita tuh seneng juga nih dapat awal kita kuliah tuh apalagi awal ikut kegiatan-kegiatan itu kan sebenarnya kita diteken gitu ya sama para dosen kita untuk ayo dong kalian sebagai mahasiswa-mahasiswi ajak dari prodi lain, fakultas lain. Nah, sedangkan kita bingung nih. Ya kan Kak Kaliana, kita bingung nih gimana kita kenalnya dari mana, kita masih angkatan baru, posisi kampus kita kan juga agak lumayan jauh ya. Nah alhamdulillah juga kita seneng banget bisa kenal apalagi satu tim, satu project gitu ya. Kalau Kak Kalia gimana nih perasaannya nih, bisa satu tim, satu project dengan fakultas lain ini awal mula kenal dari mana ini? Sebenarnya tuh aku sama Safi tuh teman dari SMP guys. Iya. Dari SMP, satu Kita satu angkatan SMP, satu sebenarnya. SMA. Ya, satu SMP, satu SMA juga. Nah, perasaanku bisa satu tim, satu project tuh dengan prodi lain, khususnya fakultas lain tuh kayak bersyukur banget karena aku dapat insight baru, terus kayak pengalaman baru juga kan. Beda kan pengalaman di sini sama pengalaman di sana gimana, jadi kayak bisa bertukar dan menambah ilmu juga gitu. Berarti poinnya adalah kita harus ini ya, pandai-pandai bergaul gitu ya. Ya Bener maka dari itu banget. tadi kan balik lagi kan ke PKM-nya tuh kita lebih baik tuh berkolaborasi sama prodi-prodi lain biar kita itu ada sesuatu yang bisa menutupin kekurangan kita gitu loh. dari Nah, prodi-prodi tuh. tersebut. Pesan utama buat teman-teman Fakultas Ketahanan Pangan ini kan sebenarnya nih ya, mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ketahanan Pangan tuh agak introvert ya. Karena Oh gitu. kita Ini agak juga. ragu. Kita agak ragu buat mengajak kenalan dari fakultas lain itu dikarenakan kita nggak ada perantara lewat dosen nih Kak. Jadi kita disuruh sendiri, ayo kalian aktif sendiri, nyari kenalan sendiri ke sana. Nah sedangkan gimana, kita kan aktivitas biasanya kan di fakultas ini. Nah kita ke sana kalau tiba-tiba iseng ngejak kenalan, Kak kenalan, mau nggak satu tim sama kita kan agak absurd gitu ya, agak aneh gitu ya. Jadi kita seneng banget nih dapat kenalan, bisa ngobrol siang kali ini ya kan. Kita juga senang banget kok di sini. Oke, ada yang mau disampaikan nggak
untuk Fakultas Ketahanan Pangan mungkin. Untuk Fakultas Ketahanan Pangan ya seperti yang aku sampaikan sama Lail tadi sih, kayak thank you for welcoming us with warm heart karena nggak nyangka banget bisa di welcome se-welcome ini karena dari awal kita masuk aja satpamnya udah ramah banget, apalagi ketemu dosen-dosennya sama ketemu kalian juga sangat keren banget sih. Terus fasilitas-fasilitas di sini juga oke banget, dan buat teman-teman FKP kalian jangan pernah ngerasa insecure atau minder buat ngajak teman-teman fakultas lain karena kita juga butuh nih orang-orang yang ahli expert di bidang ketahanan pangan karena seperti Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kita harus mendukung ketahanan pangan nih gitu. Mendukung swasembada pangannya Pak Prabowo ya. Iya, bener banget. Ini kayaknya nyindir MBG gratis nih. Waduh, enggak. Oke, untuk terakhir Kak, satu kata buat mahasiswa Fakultas Ketahanan Pangan dan satu kata untuk para peserta PKM yang baru-baru ini nih. Satu kata ya, kalau buat mahasiswa FKP, kalian keren. Kalau untuk yang peserta PKM, Semangat. semangat, Semangat sih, sama semangat. semangat. Kalau buat ini mahasiswa, Eh, keren. Iya keren banget sih, keren. Kak Kalia, Nah, kalau dari aku sendiri tuh buat anak FKP ya, terus berkembang guys gitu. terus Wih, berkembang tuh widih. guys. Kita ini mahasiswi harus kritis ya kan. Waduh. Harus aktif. Oke, kayaknya segini aja ya kita ngobrol siang kali ini ya. Apalagi lagi bulan puasa nih, teman-teman kita harus menghemat energi. Betul Ini banget. Pada puasa kan ini Puasa, tiga-tiganya. Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Oke, sekian dari kita. Kita punya perlu jargon, barangkali tim Rupa punya jargon. Punya. Gimana tuh jargonnya tuh? Jadi kalau aku bilang rupa shaping the past Shaping the past, for the future. shaping the past for the future. Oke, yang mimpin Kak Safi ya. Oh ya, Mbak, Oh, catat Kak, aja. Kak Kalia, oh ya sebagai ketuanya ini ya Kak Kalia. Ayo Kak Kalia dipimpin. Tim Rupa. Shaping the past for the future. Sekian dari kita, terima kasih. See you next podcast, bye-bye. Bye bye.